Oke, jumpa lagi di channel Taufik Farm Broiler F1. Di pagi ini kita sudah kedatangan DOC dari umur 0 hari. Ini di DOC MBAI di populasi 19.000 ekor. Belajar bersama-sama lagi cara merawat atau memelihara ayam broiler atau ayam pedaging di kandang ayam semi close di populasi 19.000 ekor ini. Di siang ini cuaca di luar cukup panas dan kita melakukan kegiatan yaitu blockingan. Kita buka pool, tidak memakai blockingan di bagian belakang, dan di bagian depan blockingan dibuka sedikit, berikut ventilasi di bagian inlet pun dibuka agar udara masuk ke dalam ruangan brooding tersebut. Tujuannya agar tidak terlalu pengap di dalam ruangan brooding tersebut dan ayam agar terlihat nyaman baik di posisi makan ataupun di posisi minumnya. Dan untuk settingan kipas, kita menggunakan 2 kipas baik atas maupun bawah, atas 1, bawah 1. Dan settingan tersebut kita menggunakan settingan intermittent. Ya, bagian atas kita menggunakan 2 menit on, 1 menit posisi off. Dan ini pun bisa dirubah sedemikian waktu karena melihat kondisi di dalam ruangan brooding ataupun di luar cuaca kandang ayam broiler semi close ini. Karena kita tidak mengikuti panduan atau perawatan ayam yang sesuai yang seharusnya kita ikuti dalam peraturannya. Kenapa tidak diikuti? Karena teknis di lapangan ini, apalagi cuaca saat ini sangat susah buat diprediksi. Kadang pagi hujan, siang sampai malam tidak hujan ataupun sebaliknya. Dan tadi malam pun posisi pemanas kita tidak dinyalakan karena kita membutuhkan ketika ayam bangun atau melakukan kegiatan di dalam ruangan brooding tersebut, kita butuh ayam langsung posisi makan, bukan ke minum terlebih dahulu. Kenapa demikian? Kalau posisi ayam lebih banyak minum, kurang makan, berarti ayam di dalam ruangan brooding ini terlalu panas. Jadi kita tidak pakai pemanas dulu, dimatikan agar ayamnya fokus ke makan terlebih dahulu. Jadi buat rekan-rekan peternak di umur 0 hari ini sampai 7 hari ini, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu kita fokus ke dalam ruangan brooding. Yang pertama itu suhu dan kelembaban. Yang kedua di bagian ventilasi, baik blockingan depan ataupun blockingan belakang. Yang ketiga, fokus ke bagian kipas atau blower di bagian intermittent. Apalagi ketika DOC sudah masuk dalam ruangan brooding, perlu diperhatikan itu di bagian kelembaban. Apalagi kita menggunakan pemanas rakitan seperti ini ataupun heater, hampir sama lah fungsinya, cuman beda cara pemakaiannya. Ini pun sama otomatis. Terkadang di dalam ruangan brooding tersebut bau gas. Nah, kita blockingan belakang dibuka sedikit dan menggunakan intermittent agar tidak
terlalu bau gas di dalam ruang brooding tersebut. Jadi kita menggunakan intermittent pas datang DOC itu. Dan perlu diketahui, kita harus benar-benar teliti dan harus benar-benar mengamati ketika ayam di pagi sampai siang hari ini dan sore sampai malam hari ini, terutama di perilakunya lebih banyak makan atau lebih banyak minum. Kita harus benar-benar bisa menyimpulkan di dalam ruang brooding tersebut dengan tingkah laku ayam. Ketika ayam dibangunkan agar makan dan minum, lebih banyak makan atau minumnya itu tergantung kondisi di dalam ruang brooding tersebut. Jika ayam terlalu banyak minum, maka di dalam ruang brooding tersebut berarti cukup panas. Perlu blockingan depan dan belakang dibuka, dan intermittent perlu ditambahkan lagi di bagian on-nya. Nah, nanti sore pun kalau posisinya masih panas, kita intermittent itu kipas akan kita rubah jadi 3 menit on jalan terus, 1 menit off. Itu pun nanti lihat kondisi di sore hari nanti. Kita jangan menonton, harus benar-benar perlu dicoba apapun itu. Yang penting tujuannya untuk kebutuhan ayam agar terpenuhi. Selain memberi pakan dan minum, kita pun harus memperhatikan di bagian broodingan ini. Dan untuk pengobatan kita menggunakan obat antibiotik agar daya tahan tubuhnya semakin kuat. Itu yang kuat. Kalau yang tidak kuat, maka kematian akan lebih tinggi. Lebih baik di DOC banyak yang mati, ya syukur-syukur tidak ada, karena pemberian pakannya masih, asumsi pakannya yang masuk baru sedikit, daripada nanti di minggu kedua atau ketiga itu asumsi pakannya sudah lumayan besar. Ya syukur-syukur tidak ada yang mati, jadi antibiotik masuk dan bodinya cukup kuat, dan itu yang diharapkan sebagai peternak. Kita melakukan kegiatan ini, melakukan kegiatan memutarkan tempat pakan atau baby chick agar sisa-sisa pakan yang di atas tidak diam di atas terus. Ini tampilan pemanas rakitan dan sendiri. Biayanya cukup rendah, tapi fungsinya cukup memuaskan. Dan ini tampilan ayam di pagi ini. Ayam terlihat aktif. Alhamdulillah, untuk kematian saat ini tidak terlalu banyak.
akan ada video selanjutnya di umur 7 hari, akan ada penimbangan. Jangan lupa tonton terus video ini agar channelnya berkembang, dan semoga bermanfaat buat peternak pemula ataupun yang sudah senior.